Sudah, Pak. Ya, sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk penamaan peralatan, ya, mungkin Anda juga harus baca untuk penamaan peralatan karena ini penting. Nanti di belakang saya tambahkan sedikit lagi. Hari ini karena yang masuk ini satu-satu gitu ya, jadi saya harus selalu mengadmit Anda. Oke, saya lanjut lagi. Oke, ini sebenarnya sebuah contoh kasus ya yang ada pada proses produksi ethylene oxide ya. Ini enggak selesai dengan admit ya. Yang masukkan masih satu-satu gitu. Oke. Saya lanjut. Catatan dari saya yang kurang adalah ini ada beberapa kriteria. Kemarin sudah saya sampaikan tapi mungkin tidak detail. Jadi PFD biasanya dicetak ya pada kertas ukuran 24 in kali 36 in atau A0. Di sini kalau Anda lihat adalah kertas A0. Sehingga mudah untuk dibaca. Dan PFD mungkin ya tidak tidak bisa dituliskan hanya dalam satu lembar kertas saja, tapi mungkin bersambung. Nah, di situ ada teknik atau tata cara untuk menyambungnya. Oke. Bentar, ini masih yang admit masih banyak sekali. Aduh. Bisa Pak Pur. Ya. Mungkin supaya Pak Pur nggak repot untuk admit satu-satu, kalau nggak salah Zoom itu punya opsi supaya nggak ada waiting room, jadi Pak Pur nggak perlu admit satu-satu, Pak. Ya, bentar. Atau saya bisa bantu Pak Pur kalau untuk siapa? Namamu siapa? Muhammad Agung. Muhammad Agung. Oke. Sebentar, saya dulu. Muhammad Agung. Ini Muhammad Agung Prakoso ya? Iya, Pak. Oke, saya tunjuk ya. Host ya. Ini ngerepotin yang gini nih. Jadi masuknya 20 menit setelah dimulai. Kan saya kasih 5 menit ya. Jadi jam 2:30 lebih 5 kalau bisa maksimal. Iya, Pak. Sudah ya, Agung ya? Iya, Ada co-host ya. Oke. Jadi saya lanjut lagi. Saya jelaskan lagi. Oh, sorry. Oke. Mohon izin lagi Pak, untuk kuliah ini boleh direkam ya Pak? Oh boleh, silakan, enggak masalah, free, silakan direkam. Nah, tapi mungkin lebih nyaman kalau Anda baca bukunya karena lengkap sekali di situ. Ya, enggak apa-apa. Ya, buku yang saya share itu buku ya, tapi saya masukkan dalam sebuah file. Karena kalau saya ngupload buku nanti per chapternya harus saya rinci. Padahal saya hanya butuh 2 chapter. Enggak apa-apa, udah. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Kalau Anda nanti misalkan ada di industri, maka PFD itu pasti ada, dan ukurannya biasanya adalah ukuran A0. Yang saya maksud industri itu bukan hanya pabrik ya, misalkan di PDAM. PDAM juga ada
ada, di pembangkit Recording in juga ada. progress. Jadi hampir semua yang mengikutkan proses yang ada proses maupun instrumennya, maka PFD dan PNID itu pasti ada. Kemarin saya mencoba membantu salah satu PDAM yang ada di Sidoarjo, yang mana walaupun itu kecil, tapi saya minta dokumennya, ternyata juga ada PFD-nya, ada PNID-nya, walaupun sederhana. Jadi sebagai informasi bahwa semua perusahaan atau semua industri itu pasti harus dilengkapi dengan PFD maupun PNID. Sedangkan untuk BFD biasanya itu sebagai pengantar dari PFD. Oke, nah dalam sebuah PFD harus dituliskan, ya. Di sini apa prosesnya? Ini dituliskan figure number have explain and reference the diagram. Jadi di sini merupakan kewajiban bagi kita untuk menuliskan ini gambar apa. Jangan sampai nanti tidak jelas menuliskannya, karena itu dibutuhkan. Kemarin saya jelaskan bahwa selain proses lengkapnya, ada reaksinya, ada I/O-nya, ini input, ini output-nya, nanti juga dilengkapi dengan tabel. Oke, saya lanjut. Nah, di sini juga dijelaskan kira-kira produk yang dikehendaki apa dan yang tidak dikehendaki apa. Walaupun tidak dikehendaki, tapi produk itu output itu pasti ada karena merupakan sampingan dari yang dikehendaki. Tetap harus dituliskan sehingga tahu nanti, dan nanti juga akan dilengkapi dengan book-up drawing nanti pada saat kita menggambarkan 3 dimensi. Dan peralatan yang digunakan apa saja juga harus dituliskan. Nah, kemudian kira-kira apa saja unsur kimia yang dibutuhkan atau yang ada yang dilakukan dalam pemrosesan tersebut. Ini dituliskan semuanya. Oke, berikutnya. Nah, dituliskan di sini all pieces of equipment involved in reacting, separating, pressuring, depressuring, heating, and cooling. The stream, jadi semua harus ditulis. Karena ini wajib. Kemarin juga sudah saya sebutkan apa saja. Karena ini merupakan salah satu studi kasus. Oke, nah ini kalau dikatakan reaktor seperti apa, ya. Kemarin juga sudah, ini separator. Jadi kalau ngomong separator, semuanya separator. Dan harus diingat bahwa saya menampilkan gambar, kalau di sini adalah plan 100, maka semuanya akan dimulai dari 1. 10 di sini. C, 10, E, 10. Ya. Karena jumlahnya masih, ini akan dihitung mulai 01 sampai 99. Jadi, maka dituliskan 10 berapa. Ini C101, C102, C103. Apakah ada lagi? Oh, enggak ada. Berarti nah, ini. Kemudian yang ini apa saja? Ini separator. Nah, ini separator ini ada berapa? Oke, lanjut ya. Kemudian kompresor, pump, dan seterusnya. Nah, valve, ya, heat exchanger. Heat exchanger kalau ini yang digunakan untuk panas naik, ini untuk turun. Kemudian fire heater, ya, storage tank, ya, dan seterusnya. Ini kemarin sudah saya jelaskan. Kalau terjadi perpotongan, maka yang horizontal itu utuh atau streamline utuh. Kemudian yang vertikal yang diputus. Nah, ini adalah simbol dari komponen atau elemen yang ada di dalam PFD
ya, belum PNID, PFD. Ini adalah sentrifugal, jadi ada sentrifugal kompresor, ya, kemudian sentrifugal fan, sentrifugal pump, dan seterusnya. Simbolnya adalah sebagai berikut. Silahkan nanti cari di ISA S5.1. Nah, ini adalah heat exchanger, ada macam-macam. Sedikit saya tambahkan bahwa sebuah pabrik mungkin mempunyai simbol yang agak sedikit berbeda dengan pabrik yang lain. Kenapa? Karena komponen yang ada di pabrik itu mungkin spesifik, tidak sama persis dengan komponen yang ada di pabrik lain. Tapi secara prinsip, konsep-konsep dari penggambaran sebuah sistem itu sama. Jadi kalau misalkan ada di sini boiler, ada kondenser, ada cooler, ada air blow cooler, ya, dan seterusnya. Ada heat exchanger, ada electric heater, banyak sekali. Nah, di sini simbolnya sudah khusus. Kemudian ada lagi crusher, ya, ada crusher, ada cone crusher, ada coarse crusher, ada hammer crusher, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada dryer, ada drying oven, ada heat consumer, ada motor generator, dan sebagainya. Nah, di sini dituliskan atau digambarkan dalam simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini digunakan dalam PFD. BFD tidak punya, tapi mungkin PNID-nya ada. Kemudian PFD simbol ada di sini. Ada yang namanya boom loader, ada yang namanya plate tower, dan seterusnya. Masih banyak, saya nggak hafal semuanya, karena saya hanya ngambil tadi. Ya, kemudian ada mixer, terserah Anda mixer yang mana yang dipunyai oleh pabrik tersebut. Silahkan, ya, di sini Anda pada saat membaca mixer di sebuah pabrik, oh ternyata berbeda dengan mixer yang ada di pabrik yang lain. Kalau dilihat memang ternyata memang konsep atau hardware-nya berbeda. Ya, karena hardware-nya berbeda maka mensimbolkannya juga berbeda. Ini piping fitting. Ya, kelengkapannya. Kemudian ini peripheral PFD simbol, ini kelengkapannya juga. Ya. Kemudian ini ada static equipment, ada drum, ada spare, ada drum roof tank, ada cone roof tank, ya, internal floating roof tank, ada tower backpacking, dan seterusnya. Ini karena dinamakan static equipment, maka ini statik, ya, tidak bergerak. Kemudian ada, ini keliru judulnya. Ya, saya copy paste tadi membuatnya ini. Ini keliru judul. Ini adalah yang digunakan untuk low. Jadi kalau gambaran seperti ini maka hidrolik, kalau ini pneumatik, kalau ini kapiler. Apakah sekarang masih ada pneumatik maupun hidrolik? Masih, hanya saja tidak digunakan untuk kontrol, tapi digunakan untuk prosesnya. Kemudian kalau yang putus-putus di sini adalah elektrik. Kalau yang ini adalah elektromagnetik. Oke, lanjut. Ini valve. Anda boleh menghafalkan seluruh valve, tapi menurut saya nggak perlu. Yang perlu dibedakan adalah konvensional valve dan control valve. Ya, sehingga Anda, oh kalau ini control valve, ya valve yang langsung bisa dikontrol. Kalau misalkan seperti ini adalah manual, ya kalau simbolnya manual pasti nggak akan pernah dialiri atau nggak pernah disambung dengan sinyal kontrol, karena nggak bisa. Sehingga Anda harus jeli, Anda harus paham, Anda harus mengerti bahwa yang dikontrol itu aktuatornya juga harus bisa menerima sinyal. Kalau dia tidak bisa menerima sinyal, pasti nggak akan bisa dikontrol, pasti secara manual. Oke, lanjut. Nah, ini masih banyak lagi simbol-simbolnya. Ada 3-way valve, ada 4-way valve, ya, ada valve yang biasa,
ada plug, ada globe, ada gate, ada ball. Nah, ini semuanya adalah valve. Lanjut. Simbol instrumen. Nah, ini yang patut Anda pahami. Tadi sudah saya terangkan di depan, yaitu penamaan. Ini, sebentar. Ini. Jadi, ini juga perlu Anda pahami. Nah, di sini saya ulang lagi sedikit, karena biar Anda enggak bingung nanti. Ya, prinsipnya Anda perhatikan bahwa variabel yang diukur ya itu ada 4. Biasanya pressure, temperatur, flow, level. Nah, fungsi yang digunakan ya, ini measured function, ini ada yang berfungsi sebagai indikator, controller, dan berfungsi sebagai transmitter. Nah, kalau kita ngomong TI, T-nya ini masuk dalam measure variable. Berarti ini pada kolom pertama. Ya. Kalau kolom pertama ada T, itu pasti temperatur, bukan transmitter. Tapi kalau kolom kedua T ini, T kolom kedua, atau ini aja lah, yang FT, nah F-nya pasti flow, T-nya transmitter, bukan temperatur T-nya. Ya, flow transmitter. Ya. Oke, ya. Jadi kalau ini temperatur transmitter TT. Nah, itu ya. Ini PI, oh P-nya pasti pressure, I-nya indikator. Ya, jadi kalau kolom kedua itu ada IRCT, I pasti indikator, R pasti recorder, C controller, T transmitter. Contoh PT 55 garis bawah nomor garis ya di garis penuh ini 55. PT pressure transmitter nomornya 55. Itu ya. Kemudian ada LA, L-nya masih level. Nah, ini alarm A-nya. Oke, itu mengenai simbol-simbol instrumen yang digunakan di dalam sistem. Nanti yang lebih banyak kita dapati adalah pada BNID. Nah, kemudian kalau kita urutkan di sini, ini first letter, ini second letter. First letter A, measure for initiating variable. Ini aslinya, ini analysis, kalau ini flow rate, kalau ini rasio. Tapi second letter, nah di sini control indikator, control recorder, dan seterusnya. Modifiernya begini. Sehingga kalau FI, ya mesti flow indikator. Oke, lanjut. Nah ini berdasarkan apa? Ini standar ISA S5.1. Nah, ini. Instrumen simbol ini variable measured, what it does, ini instrumennya. Nah, ini controllernya, ini remote location-nya. Ini kalau seperti ini remote location. Kalau ini board mounted, kalau ini behind control panel, ya, ini field mounted. Nah, kalau ini mounted on local control panel. Jadi ada yang garisnya penuh, ada yang putus-putus, ada yang enggak ada yang garisnya 2. Itu ya, ini ada maknanya semuanya. Jadi kita gambarnya tidak boleh sembarangan. Karena apa? Ini nanti akan menunjukkan informasi yang ada di plan tersebut. Ya. Oke, sorry. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Halo. Permisi, Pak. Yuk, ya, saya Ridwan, Pak. Ya, saya mau lihat yang PFD tadi, Pak, yang flow PFD, Pak. PFD yang mana? Yang slide awal tadi, Pak, yang jenengan terangin. Awal. Iya.
Oke, sebentar. Tadi. Awal itu yang mana ya? Bentar. Yang materi kemarin atau materi hari ini aja? Ya tadi Pak, yang tadi ya, yang tadi pas awal tadi. Bentar, ini ya. Awal yang Ya. mana? Ya yang ini. Mana ini? Yang bawah. Ini? Iya Pak. Iya, kenapa? Ya, kalau seumpama Pak ada kasus, mama itu salah satu apa dari proses atau sistemnya itu tidak ada. Contohnya kayak separator nggak ada. Itu apa berpengaruh Pak ke flow-nya Pak, prosesnya gitu Pak. Oh, sebenarnya gambar ini kan tidak muncul begitu saja. Gambar PFD ini kan diawali oleh BFD, ya. Jadi begini, ini kalau ngomong begini saya naikkan ke atas dulu, ya. Oke, saya ngomong BFD dulu. Nah, setelah ngomong BFD, saya baru ngomong PFD. Ini. Jadi awalnya sebelum kita membuat PFD, itu kita membuat BFD. Acuannya adalah BFD. Kalau misalkan Anda menjadi konsultan sebuah industri, diminta untuk merancang bangun sebuah proses, misalkan katakanlah ini kalau di sini adalah proses produksi bensin yang berasal dengan masukan toluen dan hidrogen. Jadi ini adalah proses memproduksi bensin dengan bahan bakunya toluen dan hidrogen. Maka awalnya kita ini hanya berpikiran bahwa untuk membuat bensin ini harus membutuhkan input toluen dan hidrogen dengan reaksi kimia seperti ini. Ini adalah sangat teoritis. Sangat teoritis. Kalau kita disuruh membuat menjadi pabrik, belum bisa. Kenapa? Ini adalah blok-blok proses yang secara teoritis. Bahwa hidrogen dan toluen dimasukkan sebuah reaktor, maka akan menjadi sebuah bahan dicampur, kemudian akan menghasilkan bensin dan gas, misalkan. Tidak semudah itu. Bagaimana caranya bereaksi dan bagaimana caranya memisah. Nah, seperti ini adalah ide awal untuk membuat sebuah produksi dengan input tertentu. Nah, akhirnya setelah BFD ini dianggap betul secara teori bahwa saya kalau mau membuat bensin bisa menggunakan input toluen dan hidrogen. Nah, setelah dinyatakan betul, maka kita beranjak pada langkah berikutnya, yaitu membuat PFD. Bagaimana mereaksikannya? Oh, mereaksikan toluen itu tidak langsung dicampur begitu saja, kan susah. Hidrogen campur toluen, bagaimana caranya? Nah, di situ dibutuhkan sebuah perangkat yang digunakan untuk menyimpan, yaitu misalkan saya besarkan dikit ya. Di sini toluennya disimpan dalam sebuah storage drum. Nah, ini storage drum dan seterusnya. Sehingga akan menjadi bensin dan gas. Anda tadi menanyakan bagaimana kalau salah satu komponen yaitu separator ini dihilangkan. Misalkan ya. Ya pasti tidak bisa. Karena apa? Karena prosesnya ada di sini. Bagaimana kita akan mendapatkan bensin kalau ya ini nggak ada? Pasti nggak bisa. Anda coba lihat. Di sini memang ini agak beda dari yang Anda tanyakan tadi plannya, tapi sama persis dalam konsepnya, bahwa di sini ada dua input untuk menghasilkan bensin dengan hasil yang lain. Ini adalah fuel gas. Nah, di sini ada mengatakan bahwa separatornya dihilangkan. Bisa nggak akan menjadi bensin? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini prosesnya masih bercampur, sehingga kalau kita masukkan dalam separator akan misal kalau ini kan ini T namanya kolom destilasinya ini ya.
Ini kan memisahkan. Jadi yang gas dipisahkan keluar, kemudian yang cair juga keluar, gasnya keluarnya di atas, cairnya keluarnya di bawah. Ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu bahwa oh proses seperti itu. Nah, kalau salah satu komponen dihilangkan, tidak bisa menurut saya. Walaupun gambarnya tadi adalah Anda maksud gambar yang di bawah. Tapi prinsipnya adalah, di mana ya? Nah ini, prinsipnya adalah adanya komponen atau elemen proses di sini adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk apa? Pelaksanaan proses produksi tersebut. Begitu, Wildan. Iya, Pak. Pak, kalau seumpama Pak, itunya diganti, contohnya komponennya atau partnya itu diganti, itu apakah bisa, Pak? Maksudnya diganti sebagaimana fungsinya sama, Pak? Silahkan, tapi ini enggak semudah itu menggantinya. Anda harus ngitung mass balance, material balance, ya, energi balance harus dihitung. Jadi kemarin itu sudah saya tunjukkan. Ini kemarin nggak ikut ya? Pak, ikut Pak. Nah tapi ini, gitu. Onje, Pak. Nah ini kan harus ada ini. Jadi kalau kita lihat, nah ini harus ada ini. Ini yang masuk ke sini berapa, kan gitu. Nah, ini ada semua. Ini contoh. Contohnya apa? Kita punya proses di sini. Nah, ini prosesnya. Ini pembuatan bensin. Ya, hidrogen sama toluen masuk. Ini prosesnya. Nah, ini ada mass balance. Nah, sebentar mass balance-nya ada di atas sini. Nah, ini input sama dengan output. Oh ya, sudah betul karena input sama dengan output. Nah, berikutnya berapa efisien rasionya. Nah, di sini dihitung rasionya. Oh, ternyata betul. Rasionya 0,75. Ini harus dimasukkan. Kemudian kita lihat masing-masing elemen. Ini kan peralatan yang digunakan. Nah, di sini ada. Ada di mana saja? Ini ada hitungannya ini. Ini harus dihitung. Makanya pada saat Anda melakukan tugas akhir kan Anda serahkan langsung pada HISIS. Pak Toto Ruki selalu mengatakan, walaupun Anda menggunakan HISIS, Anda harus mengerti yang namanya kesetimbangan massa dan kesetimbangan energi.